Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau coaching ya, di mana saya lagi tidak berada di meja readingan. Sehingga untuk kalian Virgo, hari ini saya coaching ya, di mana tema kita adalah hubungan atau koneksi bersama twin flame-mu ya. Kira-kira bagaimana ya? Dan saya di sini mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya, tentang twin flame. Jadi saya coaching, biasa coaching itu berbayar, saya kasih kamu gratis ya. Semoga bisa mengedukasi kamu tentang koneksi twin flame yang sangat menyakitkan, biar kamu bisa menambah wawasanmu agar jiwamu lebih tenang ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Ya, jadi ada yang bertanya, Kak, kenapa gelap? Ya memang seperti gitu ya. Di awal tadi saya sudah bilang ya, saya tidak di meja readingan, tetapi hati saya terpanggil untuk tetap bisa membuat konten untuk pencerahan buat kalian, sehingga tanpa gambar. Ya, jangan bertanya lagi nggak diedit ya, Kak. Atau kenapa gelap ya, karena coaching. Kecuali kalau saya readingan mungkin pakai gambar karena ada kartu tarot ya. Ini saya coaching, jadi saya cuman hanya menjawab pertanyaan ya dari subscriber, dan bukan hanya untuk satu orang ya, tetapi saya berbagi seluruh subscriber saya supaya teredukasi tentang koneksi twin flame. Oke. Jadi di kemarin ada yang bertanya kepada saya, Kak Ica, hubungan ini kok hubungan twin flame sangat menyakitkan. Kenapa, Kak? Jadi seperti gini, kalau kita bicara hubungan twin flame itu beda dengan hubungan antara hubungan karmik dan hubungan soulmate. Ya, hubungan karmik dan hubungan soulmate itu kalau kamu udah move on ya udah, yang lainnya bisa dilupakan, masa lalu biarlah berlalu. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan twin flame-mu, itu adalah jiwamu yang terhubung di dalam tubuh yang berbeda, satu jiwa tetapi masuk dalam dua yang berbeda, di mana mereka merindukan akan penyatuan. Jadi ibaratkan magnet ya, ada tarikan jiwa untuk menyatu, bukan dirimu, bukan pribadi, bukan fisik. Jadi mungkin kamu merasa bahwa saya ini nggak nyaman dengan dia, Kak. Masih banyak orang yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih seksi, lebih ini itu, kaya dan macam-macam. Tapi kok saya hambar sekali dengan orang lain, kok saya lebih terkoneksi dengan orang yang biasa-biasa aja nih, yang kiri iya, jelek iya, nggak pokoknya yang ya mungkin di orang lain tuh kok kurang, tapi kok di mata saya tuh kok dia sangat berarti, sangat membuat saya bahagia. Karena jiwa, bukan masalah lihat dari fisiknya, bukan lihat dari kirinya, bukan lihat dari jeleknya atau seksi atau apapun, no, tapi jiwa. Kenapa? Merasa nyaman karena dia merindukan jiwanya bersatu. Ini kita bicara jiwa yang merindukan jiwa bersatu ya, bukan penyatuan antara fisik antara manusia dengan manusia, no. Ya, jadi kalau Virgo, kamu terkoneksi dengan orang yang agak sedikit nyebelin, tapi kamu rindukan ya kalau jauh ya. Baru hubungannya putus nyambung, kamu gak bisa move on, gagal move on terus ya, itu berarti kamu terkoneksi dengan twin flame. Tetapi ada juga, jangan salah ya, ada beberapa yang karena bucin, karena kesepian, ujung-ujungnya dibilang twin flame, padahal
baper ya. Hati-hati juga, karena twin flame itu tidak segampang itu kita langsung bilang oh ini twin flame saya, padahal koneksinya dengan soulmate atau mungkin koneksinya dengan karmik. Cuman karena bucin, baper, takut kesepian, takut sendiri, sehingga dia bilang oh itu twin flame saya nggak bisa melupakannya. Jadi harus bisa lebih tahu makna ya terdalam dari twin flame, karena twin flame itu perjalanan spiritual ya. Kamu terkoneksi dengan twin flame berarti ada misi yang ingin semesta sampaikan kepadamu lewat perjuangan-perjuangan, lewat masalah-masalah yang kamu hadapi, yang mana semesta ingin membukakan jalan kepadamu untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dengan diri sendiri. Dimana sekarang kondisinya kalau kamu tersiksa dengan twin flame-mu juga merasa tersiksa akan dirimu, merindukan kamu sedih dia sedih. Ini kan cerminan jiwa. Dimana kalau kamu bercermin ya, dia angkat tangan kiri, kamu angkat tangan kanan kan, sama. Atau mungkin kamu yang angkat tangan kiri, dia di dalam itu angkat tangan kanan, walaupun kelihatan sama tapi berbeda. Contohnya kamu spiritual, dia spiritual juga, tapi kamu spiritual ke dalam lebih ke jiwa, dia lebih ke agama. Ini contoh ya. Kamu suka wisata kuliner, iya, tapi dia sukanya kuliner, contohnya seafood. Kamu sukanya yang vegetarian. Nah, gitu. Ada tapi beda juga gitu. Ada nyambung tapi beda-beda tipis, dan itu kalian tuh tidak mempengaruhi itu untuk ribut ya. Malah kamu tuh oke, kita toleransi. Mungkin ada perbedaan agama juga ya. Perbedaan usia, budaya, bangsa, restu orang tua, dan apapun itu yang akan mendewasakan kamu untuk bagaimana caranya supaya itu bisa menyatu. Tetapi terkadang karena tidak mau dijudge, makanya saya bilang itu kan perjalanan spiritual ya. Perjalanan spiritual kan ini mental kita diasah, lebih mendekatkan diri antara pribadi dengan Tuhan, yang mana kamu lebih mendengarkan suara hati dibandingkan mendengarkan suara manusia. Dan di sini kalau kamu belum terbangkit secara spiritual, jangan berharap mau penyatuan. Karena kamu tidak akan bersatu, putus nyambung terus. Karena belum siap gitu secara mental. Itu yang mau diasah ya, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mandiri, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan juga jiwa-jiwa di luar sana yang butuh akan mungkin kalau dibilang wejanganmu, atau mungkin kamu bisa lebih bijaksana untuk mencerahkan jiwa mereka ya, dengan pengalaman pribadimu yang mana sekarang kamu lagi belajar itu. Untuk menuju ke sana ya harus belajar, diasah dulu, ditempa dulu dengan koneksi yang begitu berat. Artinya supaya kamu tahu bahwa oh ternyata kesadaran saya tuh kayak gini ya. Ibaratkan kamu sekarang tuh belum sadar akan cinta tanpa syarat. Kenapa? Karena kamu masih belum self love, masih menginginkan dirinya yang datang untuk membahagiakanmu, padahal semesta mau ada dia, tidak ada dia, kamu tetap harus berbahagia. Kamu harus yakin, percaya bahwa dia ada di hatimu, ada di jiwamu ya. Ini kan kamu takut, wah nanti dia udah punya pasangan, saya ditinggalkan, saya sangat, ini yang kamu sakit hati itu kan karena dia pergi meninggalkanmu dan mungkin dia sudah mempunyai pasangan lain, sedangkan kamu merasa bahwa dia tidak mencintaimu, tetapi saya yang sangat mencintai dia. Itu kan ibaratkan kamu merasa tersiksa kan. Virgo tuh kayak macam, aduh saya sudah berkorban banyak tapi dia pergi dengan yang lain, dia gak punya hati. Kalau dia betul-betul twin flame, dia bisa merasakan bahwa kamu merindukannya, dia pun sama merindukanmu juga. Kalau dia tidak merindukanmu, ya berarti itu karmik atau soulmate-mu. Makanya tadi saya bilang hati-hati, jangan bilang twin flame padahal karmik ya. Kalau mereka karmik dan soulmate, dia mendapatkan penggantimu, dia langsung move on. Tapi kalau bicara twin flame itu nggak akan semudah itu dia move on. Makanya banyak twin flame yang lelah dalam hubungan percintaan karena on off, bingung mau dibawa kemana hubungan ini, maju salah, mundur salah, putus rindu, kita sambung hubungan juga banyak masalah. Karena apa? Belum ada kesadaran bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu, dan kamu itu milik saya loh. Kemanapun kamu lari tetap akan kembali pada saya karena kamu itu milik saya. Itu kesadaran itu belum ada dalam diri.
Jadi berharap dia tuh selalu ada untukmu, selalu mengekang, selalu tertekan, selalu diintimidasi apa karena takut kehilangan. Sehingga pasangan twin flame merasa tidak nyaman. Padahal kalau kita bicara twin flame ya, dia mau lari kemana ke ujung batu, sembunyi di lubang batu sampai dia berlari sampai ke ujung dunia, tetap nanti dia akan tertarik olehmu. Ibaratkan apa yang menjadi milikmu, dia akan kembali padamu seiring waktu. Kamu tuh lebih apa sekarang tugasnya? Lebih konsentrasi pada dirimu sendiri, nggak usah urus dia. Nanti semesta yang akan mendatangkan dia kalau memang dia milikmu, dia jodohmu dan dia twin flame-mu. Sangat disayangkan kalau kamu mengharapkan orang itu, berharap wah dia twin flame saya akan menunggunya. Dan ujung-ujungnya dia bukan twin flame-mu. Ternyata dia jodoh orang lain. Ya, mungkin soulmate-mu. Dan akhirnya dia berjodoh dengan yang lain, kamu menunggu-nunggu dan akhirnya waktumu habis. Berarti sia-sialah hidupmu di dunia ini, di mana kamu pakai untuk tidak berbahagia. Hanya penantian semu. Jadi yang semesta mau sampaikan di sini adalah kesadaran diri, kesadaran jiwa bahwa saya harus move on, saya harus kuat. Apa yang menjadi milikku akan kembali padaku, entah dia apapun, entah barang, entah apa. Apalagi kalau bicara jiwa, itu secara otomatis dia akan merindukanmu, dia akan datang. Entah kamu yang datang atau dia yang datang, ataukah bahkan nanti semesta yang mempersatukan kamu. Jadi gak usah pusing, gak usah sibuk bagaimana caranya supaya saya jadi pacar dia, saya harus merebutnya atau jadi pebinor atau pelakor. Kalau seandainya dia sudah punya pasangan, no, itu kamu hanya membuat capek dirimu dan membuat karma di masa depan. Karena kamu melawan takdir semesta. Ya. Dimana takdirmu ini sebenarnya kalau kita bicara takdir, kita yang bikin sendiri ya. Secara spiritual, apa yang kamu mau itu yang akan terjadi padamu. Jadi kamu yang menciptakan jalan hidupmu. Tetapi kalau bicara twin flame, itu takdir yang sudah diberikan semesta untukmu. Karena ada dua versi. Takdir yang kita bikin sendiri dan semesta restui, tetapi ada takdir juga yang dari semesta berikan, yang mana tadi saya bilang perjalanan spiritual, ada misi jiwa, ada misi perjalanan spiritual ini, ada misi yang harus kamu selesaikan. Ada tugas. Kalau tugas belum selesai gimana Kak Ica? Sampai kita mati, kamu akan reinkarnasi sampai tugasmu selesai. Ini kan bicara misi jiwa, takdir Tuhan, takdir semesta. Yang mana kamu harus selesaikan itu. Misinya apa Kak? Masing-masing beda. Mungkin kamu jadi penyembuh, yang pastinya kamu akan bermanfaat buat orang lain. Karena kita bicara misi jiwa ya. Kita lebih terbangkit secara spiritual. Entah kamu pembaca tarot leader. Kenapa? Karena kamu sudah ditempa dengan berbagai macam persoalan dan akhirnya kamu tahu lika-liku kehidupan ini, kamu tahu pola-pola dari kehidupan ini, dimana kamu akan bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Jadi itu yang dibilang manusia, kalau kamu terbangkit secara twin flame ya, kamu terkoneksi dengan twin flame, dimana ada kebangkitan spiritual yang hidupmu agak sedikit tertekan, emosi, kamu tuh manusia kuat, manusia terpilih, cuman kamu belum sadar. Kamu serasa kayak, aduh hidupku kok malang sekali, kenapa hidupku begini, menangis sana, menangis sini. Padahal kamu tuh orang terpilih, kamu orang kuat. Karena di dunia ini, pada kehidupan saat ini, jadi seperti gitu ya, dan maaf agak sedikit berisik ya. Ya, jadi titik kesadaran itu yang semesta inginkan dari dirimu Virgo, bahwa kamu tidak sendiri, jangan merasa sendiri. Kalau kamu terkoneksi dengan twin flame ya, kamu harus tahu bahwa penyatuan itu ada dua. Dimana penyatuan dalam artian kalau seandainya kamu bersatu, dia terbangkit secara spiritual. Ini kan perjalanan spiritual sendiri, makanya saya bilang harus sama-sama mempunyai perjalanan spiritual dan dia sudah bisa sampai di puncak dan bisa penyatuan secara fisik. Selama tidak bisa penyatuan secara fisik, ya kamu harus bisa lebih up bahwa oke, dia ada di hatiku, dia selalu mencintaiku, dan aku pun tetap bersamanya walaupun tidak menyatu secara fisik. Nah itu yang semesta mau menyampaikan bahwa penyatuan itu ada dua, dimana kamu kalau seandainya bersama dirinya ya, dia perjalanan spiritual sendiri. Dan saya bilang tadi jangan mengotori tanganmu untuk dibilangnya untuk buat kamu tuh twin flame saya, kamu tuh jodoh saya. Nggak usah. Kalau dia belum siap, dia mungkin anggap kamu itu ngada-ngada. Karena bicara terbangkit secara spiritual tuh nanti akan ada jalannya sesuai alur tuh semesta ingin membawa dia kemana, supaya dia sadar bahwa ternyata ini loh perjalanan saya, kayak begini loh ya.
Ya mungkin kalau dibilang kamu maskulin mungkin agak sedikit biasa ya, tapi ya biasa agak yang tertekan itu feminim. Nah ini, jadi harus bisa lebih bersinergi ya, tidak usah terlalu fokus pada yang lain. Makanya semesta mau kamu lebih fokus pada kata hati, intuisi hati, suara dari semesta. Untuk mengantarkanmu lebih memahami akan perjalanan hidup, perjalanan spiritualmu, dan untuk kebahagiaan dirimu, mengenal lebih dalam makna dari cinta tanpa syarat. Ya, jadi semesta mau kamu itu tahu bahwa oh ternyata cinta tanpa syarat itu cinta memberi, walaupun mungkin kondisinya oke, saya eh, apa dibilang sudah banyak berkorban untukmu ya. Ini kan kebanyakan Virgo merasa bahwa saya ini disolimi, saya disakiti, saya dicurangi, saya sudah berkorban banyak dan akhirnya dia pergi meninggalkanku dengan kondisi yang menyakitkan. Ya beda kalau ada yang memanfaatkan ya. Tapi kalau bicara cinta sejati twin flame ini mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa sehingga mengorbankan cinta karena takut dijudge. Takut itu, makanya saya bilang harus perjalanan spiritual. Kalau kalian sudah spiritual, kamu mau dijudge, kamu mau di apa ya, kamu merasa bahwa saya benar gitu, saya bahagia dengan hidup saya kayak gini walaupun dibully makanya saya bilang kalau kamu tidak siap ya, dia belum siap baru kamu punya tuan, mbak, itu berarti nanti kamu akan sakit, menelan sakit apa ya, tekanan mental ya, sakit di dada. Tetapi kalau kamu sudah spiritual ya, kamu menyatu dengan semesta, damai terus. Entah orang dibully kamu malah mendoakan mereka. Mereka menghujat kamu tenang, kamu sabar, tidak marah, tetap memberikan doa yang terbaik untuk mereka, dirimu. Jadi saya bilang kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, kamu akan bahagia terus. Walaupun mungkin hidup kamu tidak baik-baik saja, tetapi kamu selalu positif. Dia pun sama. Kalau seandainya dirimu spiritual dan dia tidak, ya terbangkit secara spiritual ya, lebih dekat dengan Tuhan, dan dia tidak, ya dia tahu bahwa artinya spiritual ini dalam tanda kutip bukan hanya mengenal Tuhan. Oh, saya sudah pergi gereja, saya sudah pergi ke masjid, saya sudah ke pure, ya rajin beribadah. No, tapi antara kamu bisa mengenal Tuhanmu tidak, di mana kamu bisa mengenal dirimu. Di mana kamu sudah bisa mengenal dirimu, niscaya kamu bisa mengenal Tuhanmu. Itu ada satu kunci kata yang ada terbersit dalam jiwa yang selama ini belum kamu sadari itu, yang mana kamu masih mencari, takut akan kesepian, takut akan ditinggalkan, takut akan merasa tidak hebat di mata orang. Padahal semua itu bonus. Kalau kamu sudah terbangkit dan mengenal dirimu ya, kamu akan bahagia, kamu akan menarik itu, dan semesta akan memberikan kelimpahan buatmu. Jadi semesta sekarang itu mau dalam perjalanan perjalanan twin flame ya, ada misi di mana perjalanan spiritual itu akan membimbingmu untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang mandiri, pribadi yang bahagia, dan bisa menjadi berkat untuk dirimu dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kenapa ada misi? Kalau misi itu belum kamu selesaikan ya, kamu reinkarnasi di kehidupan mendatang, kamu akan kembali lagi dengan pola hidup yang sama supaya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu yang diberikan dari semesta itu. Makanya hidupnya berat. Ya karena kamu belum berat itu karena belum ada kesadaran. Ya contoh ya, kamu punya anak kecil. Belum tahu apa-apa, tapi kamu bilang jangan dong ribut-ribut, jangan dong membongkar, jangan dong ini, jangan. Dia bingung karena nggak mudek ya, nggak connect gitu. Apa yang sebenarnya ibu saya bilang, apa yang sebenarnya ayah saya bilang. Jadi kalau kita bicara dengan anak kecil, kita pakai kayak bahasa anak kecil, lebih dengan kasih sayang. Ya, bukan dengan bicara ditatar anak kecil harus duduk di meja, kamu dengarkan ibu bicara kayak orang dewasa, dia nggak connect. Tapi kalau diberikan contoh dengan pelukan, dengan senyuman, kasih sayang, ya dia akan ngerti. Jadi kalau kita ini kan bicara kesadaran, kamu itu mendidik kondisinya pada saat sekarang ya, atau Virgo, kamu tuh mendidik anak pola asuhnya sama seperti pola orang dewasa. Jadi anakmu itu tidak tahu, dimana kamu juga tidak sadar bahwa oh ternyata pola asuh anak itu berbeda kalau kita pola asuh anak antara umur balita dengan umur sudah memasuki tahap anak dewasa ya, remaja lah seperti gitu.
Ya beda, kelola untuk apa dibilangnya, pola asuhnya beda. Pemahamannya juga beda. Walaupun sama-sama mendidik anak, tetapi caranya berbeda. Nah, ini kita harus punya kesadaran bahwa oh ternyata mendidik anak itu yang balita harus begini, oh yang dewasa harus begini, oh yang remaja harus begini. Ini disapu rata aja semua. Jadi yang pusing siapa? Kamu sendiri. Nah, ini sama dengan twin flame. Kamu seakan-akan harus begini, harus begitu, harus begini. Padahal semesta mau kamu punya kesadaran untuk bisa lebih mencintai dirimu sendiri. Supaya apa? Dia tenang, kamu tenang. Kamu bahagia, dia bahagia. Kamu waras, dia waras. Kenapa? Karena twin flame ini kan agak sedikit tekanan ya. Jadi kadang-kadang kita emosi dan kayak macam sudah kayak stres ya. Ya anggap aja udah mau depresi. Kadang-kadang depresi. Kenapa? Karena alur hidup begitu-begitu saja. Kenapa? Karena kamu tidak karena seakan-akan kamu menginginkan kehidupan seperti dirimu gitu. Jadi pasanganmu harus begini, harus begitu sesuai dengan yang kamu mau gitu. Ataupun mungkin kondisinya terbalik, dia yang mau kamu seperti dirinya gitu. Akhirnya kamu kayak aduh saya nggak nyaman, saya nggak bebas. Padahal seharusnya kalau dengan twin flame ya harus saling mengalah, harus saling memberikan motivasi, saling memberikan masukan, saling mengimbangi, saling menopang. Bukan berkompetisi, mencari siapa benar siapa salah. Makanya saya bilang perjalanan spiritualmu itu perjalanan untuk membawamu ke arah yang lebih baik, arah yang lebih dewasa. Supaya kamu bisa lebih up dengan pasanganmu. Bisa bertumbuh secara mental dan secara jiwa. Jadi ingat, kamu orang kuat. Kalau kamu perjalanan twin flame, kamu orang kuat. Dimana semesta mau, kalau kamu mau penyatuan, ya cari solusi. Bukan hanya duduk pasrah, kamu ikut saya. Ya, yang satu bilang, oh saya gak mau, kamu ikut saya. Ini contoh kalau ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang tadi ya. Karena ego. Padahal sebenarnya kalau memang dia cinta ya, sama kalau kalian memang cinta dan sudah terbangkit secara spiritual, mau bicara agama, mau bicara usia, budaya, bangsa, orang yang mau bicara apapun tentang kamu, kamu gak akan peduli. Karena apa? Kamu tahu bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha penyayang, tidak ada yang bisa menjudge saya. Manusia ya sudah, biar manusia aja, sama-sama pendosa, kita punya dosa sama-sama ya, ya tidak sempurna. Ya sudah, inilah kekurangan saya. Cuman Tuhan saja yang bisa menghakimi saya, bukan manusia. Itu, jadi harus ada kesadaran dalam jiwamu itu yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk perkara twin flame. Karena kamu belum sadar akan cinta sejati, cinta tanpa syarat. Jadi kamu masih harus kamu ke saya, kamu kembalikan semua yang pernah saya berikan, kamu harus jadi milik saya, kamu harus begini, kamu ceraikan istrimu, suamimu supaya kembali ke saya. Padahal cinta tanpa syarat itu ya cinta aja, berikan aja. Kalau dia milikmu di kehidupan ini, pasti dia akan kembali padamu, atau Tuhan akan mempersatukanmu. Semesta yang mempersatukanmu, gak usah kamu repot-repot. Kamu taunya self love aja, kamu tahu tuh perbaiki diri, bahagiakan dirimu. Jangan mewek, jangan terlalu melekat. Wah, dia harus menjadi milikku, gak usah. Kalau dia bukan jodohmu, ya bukan, berarti bukan untukmu. Walaupun kamu sudah mau mencarinya bagaimanapun, tetap aja lari. Ya, harus surrender, harus berserah. Karena cinta tanpa syarat tuh sangat indah gitu. Walaupun mungkin menyakitkan ya, merasa tidak adil ya, tapi sangat indah aja menurut saya ya. Karena ada kedamaian dalam diri, ada kedamaian dalam jiwa. Yang mana semesta mau menyampaikan bahwa kalau kamu mendapatkan kedamaian sesungguhnya, atau kalau mau dibilang mau melihat surga yang sesungguhnya, adalah dalam hatimu, di mana ada kedamaian dan kebahagiaan. Kamu mencari surga di mana? Ya di bumi ini. Dengan apa? Dengan kamu ciptakan sendiri surgamu. Bukan saya harus berbuat baik, ditekan juga nggak apa-apa, disolimi juga nggak apa-apa, terserah, saya menderita di dunia, yang penting di surga, di akhirat saya mendapatkan surga. Padahal salah. Secara spiritual surga dan neraka itu ada di bumi ini, yang mana kamu akan buat itu dari pola pikirmu. Semua pada saat kita penghakiman terakhir, semesta akan membawa kita ke surga semua. Dimana pada saat neraka ya, artinya macam contoh, wah kalau tidak ada surga berarti kita bisa berbuat seenaknya dong Kak Ica, kan ada karma di dunia ini
Di mana kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan karma baik. Kamu mendapatkan surgamu di dunia ini. Dan sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, kamu akan mendapatkan juga karma di dunia ini. Karma jahat. Ataupun kalau tidak di dunia kehidupan saat ini, di kehidupan mendatang. Adanya reinkarnasi. Kamu bisa membayar karmamu di sana. Jadi kita nggak bisa lari dari karma. Nah, karma itu artinya perjalanan hidup kita, amal-amal ibadah kita, ataupun perbuatan kita yang jahat di masa lalu yang akan kita selesaikan. Surga dan neraka kita itu adalah di dunia ini, di mana kita ciptakan sendiri. Kamu mendapatkan surga atau neraka. Makanya saya bilang kalau kamu sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, berarti kamu menciptakan neraka untuk dirimu sendiri. Di mana semesta mau ciptakanlah kebahagiaan, ciptakanlah surga untuk dirimu sendiri. Dengan cara apa? Membahagiakan dirimu sendiri tanpa meminta atau tanpa mengemis atau tanpa berharap pada siapapun. Kalau kamu berharap pada semesta, bukan berharap pada manusia. Jadi kalau bicara cinta tanpa syarat, berikanlah cinta kepada orang-orang yang memang cinta, ya, supaya kamu happy. Bukan berarti cinta harus minta tuntutan, balasan dari mereka. No, cinta ya sudah berikan. Kamu juga mencintai dirimu. Tapi ini kebanyakan kamu memberikan mereka cinta, kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Sehingga kamu itu merasa sepi, merasa tidak adil, merasa tidak nyaman. Merasa kesepian, merasa sakit hati. Padahal semesta mau lebih mencintai diri sendiri dulu. Dan selebihnya baru kamu bisa memberikan cinta kepada orang lain. Dan cinta kepada orang lain jangan menuntut balasan. Karena kamu punya karma sendiri di hari esok. Karma kebahagiaan, karma cinta kasih. Dan itu perjalanan spiritualmu juga. Ya, oke, jadi itu yang mungkin bisa saya kasih pencerahan buatmu tentang perjalanan spiritual. Jadi jangan merasa perjalanan cinta twin flame, di mana itu ada misi, ya, misi jiwa, ya, perjalanan hidupmu, perjalanan spiritualmu untuk bisa membawamu ke kehidupan ke depan lebih baik dan bisa juga menjadi sumber berkat buat orang lain atau bisa untuk mencerahkan jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh di masa depan, ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa sepi, ya. Ingat semesta ada bersamamu. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan, ya. Semoga kamu mengerti, ya, edukasi ini supaya jangan merasa sendiri, jangan merasa sedih, merasa sepi, ya. Ingat diterapkan, bukan hanya didengar aja tetapi dilakukan, ya. Dan ya saya doakan semoga hidupmu ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya coaching, ya, dan semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.